Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Adit sudah berdebar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningrum? Batin Adit kacau. Sedari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Adit persiapkan, bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai, sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 00.45, Adit sudah bersiap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga Adit dengan mudah bisa langsung melompat keluar. Ditutupnya segera jendela kamar itu dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak Di dan Bude Ijah. Adit berhenti, diam, mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ijah maupun Pak D-nya. Namun semua nampak sunyi, sama halnya dengan keadaan sekitar. Dengan memandangi sekitaran, terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, serta angin malam yang dingin, justru membuat Adit merinding. Ih, kata Adit saat badannya tiba-tiba saja bergetar hebat. Sudah hampir 10 menit Adit berjalan. Dari kejauhan, nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon, sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Adit yakini adalah bara api dari sebatang rokok. "Arif," ucap Adit sambil menghela napas dalam-dalam. "Langsung saja, kita ke sana. Lebih baik menunggu di tempat itu," ucap Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Adit. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. "Tunggu sebentar, Rif. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Adit. "Waktu kita tidak banyak. Kita bicarakan sambil jalan," kata Arif yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Adit hanya bisa mengikuti. Toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Adit juga terasa semakin cepat. "Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian," batin Adit yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. "Kamu ingat, Rif, dengan wanita yang kukatakan kemarin?" tanya Adit saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. "Wanita yang mana?" ucap Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. "Wanita yang kutemui, yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya," ujar Adit. "Kenapa dengan dia?" kata Arif yang mulai penasaran. "Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbok Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningrum, dia selalu memperlihatkan dirinya. Dan kemarin, dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan, aku pun tak tahu.
Tapi bukankah itu hal yang aneh? Ucap Adit yang terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif yang mulai cepat. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya, dia sedang memikirkan sesuatu. Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Ucapnya. Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita itu tahu sesuatu. Aku tidak tahu apa. Apakah saat dia berada di depan rumah Ningrum sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya? Ucap Adit. Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu? Tanya Arif. Adit tersenyum kecut mendengar pernyataan Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengantarkan kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Adit melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini, ucap Adit lirih. Kita pikirkan itu nanti, Dit, setelah malam ini, ucap Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Adit sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya. Rif, yakin kita mau melihat ritual itu? Ucap Adit yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Adit yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. Kalau ngerem bilang dong, ucap Adit sewot. Sedang Arif hanya terkekeh. Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini saja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan oleh budimu itu. Ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh, seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. Aku bilang juga apa, Rif? Ucap Adit yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling, namun berbeda dengan Arif. Langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam keremangan pepohonan. Adit tidak langsung mengikuti, ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi, dia mengedarkan pandangannya, beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan ia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun, saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Adit langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Adit langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. Ngapain sih lari-lari? Ucap Arif keheranan. Ada kain terbang, Rif. Udahlah, mendingan kita pulang aja lah. Ucap Adit ketakutan. Nafasnya masih memburu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. Udah, tenang. Dari tadi aku juga melihat mereka kok. Lihat saja di belakangmu. Ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba aja kalau tidak percaya, ucap Arif dengan muka polos. Bangsat kamu, Rif. Ucap Adit yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu, justru Arif hanya terkekeh. Memang benar dari tadi saat mereka masuk ke dalam hutan, dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika, Arif menyenggol Adit dan memberikan gestur tangan di atas bibir. Jelas memintanya untuk terdiam. Adit yang masih ketakutan tidak bisa berkonsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Adit diam dan mendengarkan, benar saja, memang terdengar sayu, suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun, suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas.
Adit benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Akan tetapi, memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas. Tak kala yang Adit lihat justru malah membuatnya semakin tidak nyaman. Bude Ija dan Pak De Marwanto sedang berjalan beriringan, persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Adit lihat. Ingin rasanya Adit keluar dari tempat persembunyian dan melabrak mereka. Akan tetapi, tidak ada keberanian yang muncul di dalam batinnya. Justru rasa penasaran membuncah semakin kuat. Ingin sekali Adit mengetahui apa yang akan dilakukan dua orang keluarganya ini. Sudah Bu, di sini saja. Sudah kamu pastikan tidak ada yang mengikuti kita kan? Ucap Pak De Marwanto lirih. Sudah Pak, tadi sebelum kesini sudah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur, ucap Bude Ija. Kejadian selanjutnya, Pak De Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Adit sungguh terasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati bersekutu dengan iblis, sungguh menjijikkan. Terlihat kini Pak De dan budenya tengah bersimpuh. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Adit lihat dengan jelas. Nyai, aku datang lagi. Persembahkan darah ayam hitam ini untukmu, ucap Pak De Marwanto dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Adit langsung menundukkan pandangannya. Entah apa yang terjadi, tubuh Arif tiba-tiba saja tersentak. Adit yang kaget langsung menatap ke arah Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang. Ada apa? Ucap Adit pelan. Ayo pergi, ucap Arif yang langsung saja menarik tangan Adit. Tidak bisa langsung bergerak cepat, mereka berdua mengendap-endap layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Adit masih heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya itu. Ada orang lain di sana selain kita berdua, ucap Arif saat sudah jauh dari pohon besar tempat Pak De dan Bude yang sedang melakukan ritual. Kita pulang yuk, jangan sampai ada yang melihat. Kabut ini akan semakin menghalangi pandangan, ucapnya dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Adit yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui ada bahaya yang sedang mengancam mereka. Adit berjalan setengah berlari menuju rumah Nek Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba saja setan Ningrum jatuh di depannya seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah merasa ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik, Adit langsung tunggang langgang mempercepat langkahnya. Sesampainya di depan jendela kamar tidur, Adit langsung saja memanjat masuk. Astaga, ucap Adit. Sambil mengatur napas, tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, menerangkan setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Adit begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pak D-nya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun, tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Batin Adit lirih. Merasa pikirannya sudah begitu penuh, Adit buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantung celananya. Adit terus berpikir apa yang harus dilakukan, dan sialnya bukan mendapat jawaban, malah teringat dengan mantan kekasihnya, Dinda. Sungguh
Ingin sekali Adit menceritakan semuanya kepada wanita itu. "Andai kamu di sini, Din," ucap Adit. Mengucuk matanya yang memerah, Adit berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke arah toilet. Baru saja Adit menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinga. "Sudah, cepat masuk kamar, ganti pakaian dulu." Jelas sekali suara itu berasal dari Pak De Marwanto. Bukannya malah diam, Adit justru mengambil air dengan gayung dan menyiramkannya ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti, hanya sayup-sayup ada suara pintu kamar yang ditutup. "Bude sepertinya sudah masuk kamar," batin Adit. Adit menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Adit bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Adit kira Pak De Marwanto sudah beranjak, namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. "Loh, Pak De, tumben jam segini udah bangun?" ucap Adit mencoba mengatur muka sepolos mungkin. "Iya, Dit, sakit perut." "Mana kamu lama lagi? Sudah 2 kali Pak De bolak-balik ke kamar, masih saja belum selesai," ucapnya sambil terus menghisap rokok. "Maaf Pak De, sakit perut, mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore," ucap Adit sambil mengatur mukanya agar tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Adit sebenarnya tahu kenapa Pak D-nya menghisap rokok begitu sering. Jelas, dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan mual, Adit segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya. Adit terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. "Tok, tok, 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 tok. Dit, bangun, makan dulu." Terdengar suara Neharjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Adit. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Adit sudah tidur hampir 12 jam. Namun, entah kenapa matanya masih terasa begitu lengket. "Ya, sebentar Nek," saut Adit dengan masih menggeliat, merenggangkan tubuhnya. Beranjak, diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja, air itu sudah habis ditenggak olehnya. Tidak mau diminta 2 kali, Adit segera menuju ke arah dapur. Sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang, padahal jam menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Adit dengar. Dit, duduk sini," ucap Pak D yang tengah duduk di amben dapur. "Loh, enggak ke ladang Pak D?" tanya Adit yang heran. Biasanya Pak D-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang, itu hanya sekedar untuk makan. "Sudah tadi, kepingin di rumah cepet Dit," ujar Pak D-nya dengan senyum yang Adit lihat seperti seringai. Sempat Adit berpikir, jangan-jangan Pak D-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Lihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-aduk sesuatu. "Dit, kalau mau makan, sayurnya langsung ambil di manci ya," ucap Bude. Adit memperhatikan muka budenya begitu pucat. "Bude lagi sakit?" tanya Adit penasaran. Tidak menjawab, budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak budenya, Adit segera beranjak, mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-aduk panci. Tapi ada sesuatu yang berat. Adit pikir itu adalah tulang iga. Bruk. Tiba-tiba saja Adit mundur sampai terjatuh. "Anjing!" ucapnya sambil merangkak mundur, menjauhi panci
yang baru saja dia aduk. Dan ternyata ada kepala wanita di dalam panci tersebut. Seketika dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak D-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikkan. Tanpa sendok dan garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak, Adit langsung berdiri. "Dit, mau kemana? Makan dulu. Ini loh lauknya, dicobain," ucap Bude sambil menyerahkan benda merah yang Adit pikir adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Adit. Mulutnya benar-benar terkunci. Adit langsung saja berlari keluar rumah. Baru saja ia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Adit menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningrum tergantung tepat di wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Adit mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang itu, dia melihat ada beberapa orang yang sedang berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan Nek Harjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawahnya. Nek, tolongin Adit, Nek," ucap Adit panik. Wanita itu tidak menjawab. "Rif, tolong Rif." Kembali Adit memanggil temannya dengan nada yang begitu tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Kemudian Adit mendekat. Namun sekali lagi dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di ruang tengah. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang, matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya yang mengangkang dan mengeluarkan banyak darah yang berbau amis. Seketika Adit muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Adit melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. "Mati!" Adit tersentak bangun. Nafasnya memburung. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullah, ucap Adit berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Adit memejamkan matanya, mencoba mengatur napas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup, sampah membekas di atas spray yang ia tiduri. Segera ia melihat ke arah jam dinding. Ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam saja. Getar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut. Sekalian ingin menanyakan kepada Arif, apakah bisa bertemu siang ini. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Bagaimana dengan pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.